Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel Tifana Melia. Jadi hari ini kita bakal berbincang-bincang tentang salah satu teori psikologi, yaitu teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow atau yang biasa juga dikenal dengan teori motivasi Maslow. But tentunya hari ini aku tidak sendiri karena pastinya ditemani oleh Putri Astaf. Hai Putri. Halo, Kak. Jadi Putri ini adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi. Jadi topiknya itu sudah sangat pas nih, karena insya Allah Putri akan ahli di bidang ini tentunya. Insya Allah. Jadi pokoknya kalian tetap stay tune, keep watching, tonton sampai habis. Oke? Selamat sore Putri. Sore, Kak. Jadi gimana nih kabarnya hari ini? Dan kalau boleh tahu nih, apa saja sih kesibukan Putri akhir-akhir ini sebagai mahasiswa dan anak rantau pastinya? Alhamdulillah sehat, baik. Dan sebagai mahasiswa psikologi yang kalian tahu hektik, masih sibuk dengan tugas-tugas perkuliahan aja sih, Kak. Jadi of course ya, kesibukan mahasiswa pastinya kerja tugas karena banyak banget. Tapi kita harus tetap semangat untuk menjalani proses gitu. So let's talk about the topic nih. Berbicara tentang komunikasi dan psikologi. Kedua bidang ilmu ini kan saling berkaitan dan sangat erat kaitannya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak sekali masyarakat di luar sana yang menganggap bahwa komunikasi dan psikologi itu tidak penting. Nah, bagaimana pendapat dari Putri sendiri terkait hal tersebut? Seberapa penting komunikasi dan psikologi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, saya setuju sekali sama Kak Tiffany bahwa psikologi dan komunikasi adalah dua hal yang sangat penting dan erat kaitannya. Di mana ilmu psikologi itu bagaimana kita mempelajari tingkah laku seseorang, dan menurut saya komunikasi itu merupakan sebuah kunci untuk kita bisa berhubungan baik antar sesama manusia. Dan ketika kita memahami ilmu psikologi, saya rasa seseorang pasti bisa berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain, Kak. Bagaimana kita berkomunikasi dengan tipe orang yang seperti A, B, dan C. Bagaimana kita berkomunikasi dengan menyampaikannya tanpa orang lain harus merasa disudutkan. Bagaimana intonasi dan cara bicara yang tepat, serta kapan dan bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan baik. Oke, saya setuju banget dengan pendapat Putri tadi bahwa komunikasi dan psikologi itu memang memiliki kaitan yang sangat erat karena mereka sama-sama membahas terkait dengan manusia. Psikologi berfokus kepada bagaimana tingkah laku manusia itu, dan komunikasi lebih mengarah kepada proses interaksi antar manusia. Nah, komunikasi itu salah satu fungsinya adalah memberikan motivasi. Dan seorang yang menyampaikan pesan atau komunikator itu pastinya mengharapkan dapat memberikan efek atau pengaruh kepada lawan bicaranya atau komunikan yang biasanya kita sebut dalam istilah komunikasi. Nah, ini sangat menarik karena berkaitan dengan teori motivasi Maslow yang menyatakan bahwa motivasi itu mempengaruhi perilaku seseorang, dan perilaku itu pasti disesuaikan dengan kebutuhan ataupun tujuan yang ingin dicapai manusia itu sendiri. Sehingga Abraham Maslow itu menyatakan bahwa kebutuhan itu memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan skala prioritas manusia itu sendiri. Kalau boleh tahu nih, apa saja sih 5 tingkatan atau tingkatan dari kebutuhan menurut Abraham Maslow itu? Oke, benar sekali ya Kak Tiffany bahwa motivasi kita itu mempengaruhi perilaku manusia. Dan kenapa? Karena menurut Maslow tadi, motivasi bisa timbul karena ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin kita capai atau ingin kita dapatkan. Sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut tadi mendorong seseorang untuk berperilaku. Membahas tentang Abraham Maslow nih, saya mau kasih sedikit pengantar tentang beliau. Abraham Maslow ini mengembangkan model hierarki kebutuhan pada tahun 1950.
Dan sampai sekarang teorinya masih digunakan untuk memahami motivasi manusia, pelatihan manajemen, dan pengembangan pribadi. Abraham Maslow mengembangkan teorinya berdasarkan hierarki dan lebih dikenal dengan istilah Maslow's Needs Hierarchy Theory atau a Theory of Human Motivation. Jadi pada intinya Abraham Maslow menyatakan bahwa seseorang berperilaku didorong karena kebutuhannya. Nah, adapun 5 tingkatan kebutuhannya itu adalah yang pertama ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial dan kasih sayang, dan kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya adalah kebutuhan aktualisasi. Oke, mungkin Putri bisa Iya. meminum dulu ya, seret mungkin ya menjelaskan ini. Aus, Haus lah ya. Ya mungkin Enders lah bisa ini. Jangan lupa mampir di Jamur Janti, guys. Ya, jangan lupa ya guys. Oke. Nah, tadi Putri menjelaskan bahwa ada 5 tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow tadi ya kan. Nah, mungkin Putri bisa jelaskan sedikit nih tentang apa maksud dari kelima tingkat kebutuhan ini. Oke. Ada 5 tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow. Kebutuhan manusia, kebutuhan yang paling pertama, yang paling mendasar, yaitu kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, tidur, dan seks, dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan keselamatan dan keamanan, di mana setiap manusia membutuhkan rasa aman, nyaman, dan kebutuhan akan perlindungan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial dan kasih sayang. Kebutuhan ini basic ya, kita semua merasakan, di mana kita ingin merasa dibutuhkan, ingin dicintai, kita butuh bersosialisasi. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini akan dicapai ketika, akan sangat dikejar ketika kebutuhan 2 tadi sebelumnya sudah Terpenuhi ya. terpenuhi. Di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan pemenuhan ego, yaitu untuk meraih prestise seperti status, pengakuan, reputasi, dan martabat, seperti itu Kak. Dan yang terakhir nih yang merupakan kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan ini merupakan keinginan kita untuk mengoptimalisasi potensi diri, seperti cita-cita, keinginan, dan kreativitas. Pokoknya sebuah ambisi yang mau kita gali untuk kepuasan keinginan kita lah, seperti itu. Oh, oke. Jadi kelima tingkat kebutuhan itu sangat penting ya, dan saling terpenuhi secara terstruktur. Jadi kalau menurut Putri sendiri, apakah pernyataan dari Abraham Maslow ini terkait 5 tingkat kebutuhan itu relate dengan kehidupan Putri sendiri atau tidak? Tentunya hal ini sangat relate ya, karena saya beri contoh kebutuhan fisiologis yang paling mendasar, seperti makan minum yang sudah saya jelaskan tadi. Tanpa kita makan, tidur, membutuhkan energi, intinya kita tidak bisa melakukan aktivitas lainnya, sehingga kita tidak bisa mencapai kebutuhan selanjutnya. Kemudian kebutuhan keselamatan dan keamanan, contohnya itu ketika kita terkena musibah atau celaka, tentunya kita membutuhkan pertolongan seperti menelpon ambulans, bantuan, seperti itu, atau tindakan kriminalitas. Tentunya kita melapor kepada pihak berwajib untuk mendapatkan perlindungan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Tentunya kita ingin menikah karena membutuhkan pasangan. Pastinya. Kita membutuhkan Kasih sayang ya. iya, kita membutuhkan sosok untuk timbal balik dalam kehidupan kita. Kita butuh berteman, perlu berinteraksi, bersosialisasi sesama manusia. Terus yang keempat ada penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya di sini agak sesuatu ya, karena di sini kan kita
manusia butuh untuk memuaskan egonya. Jadi dalam sehari-hari itu bisa kita lihat contoh kebutuhan penghargaan ini ketika seseorang makan di restoran mewah karena status mereka, gengsi mereka. Ketika mereka tidak makan di tempat-tempat fancy, mereka merasa minder. Dan terakhir ada aktualisasi diri. Contohnya saya sendiri, saya bercita-cita sejak di bangku SMA untuk menekuni ilmu psikologi di universitas yang saya impikan, Universitas Negeri Makassar. Jadi saya tentunya berusaha, berjuang, bahkan sempat berusaha kembali 1 tahun nganggur, saking maunya mencapai impian saya. Sehingga ketika saya berhasil mencapai impian saya ini, saya mencapai saya sudah mencapai di kebutuhan aktualisasi diri. Oh, jadi menurut Abraham Maslow ini kebutuhan manusia itu akan terpenuhi secara terstruktur ya. Dalam artian kita akan memenuhi kebutuhan paling dasar dulu, baru kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan selanjutnya sampai pada tingkat yang paling tinggi. Nah, bagaimana menurut Putri sendiri, karena realitasnya itu kebutuhan setiap orang berbeda-beda dan prioritas setiap orang itu berbeda-beda. Nah, jika dilihat dari realitas yang ada, berarti kalau bisa dibilang teori dari Abraham Maslow ini melenceng dong dari realitas yang ada. Bagaimana menurut Putri sendiri? Oke Kak, pada dasarnya kan manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dulu, yaitu kebutuhan fisiologisnya, kemudian meningkat setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi, dan seterusnya sampai terpuaskan kebutuhan yang paling tingginya, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Namun patut kita garis bawahi bahwa motivasi dan kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda, tergantung status sosialnya di masyarakat. Menurut saya beri contoh, masyarakat dengan ekonomi rendah sama masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, mereka sama-sama membutuhkan kebutuhan fisiologis, yaitu makan dan minum. Namun orang dengan ekonomi tinggi itu kebutuhan fisiologisnya berubah menjadi kebutuhan penghargaan, di mana mereka hanya ingin makan di tempat-tempat fancy karena gengsi yang mereka miliki atas ego yang mereka punya. Sedangkan orang yang dengan ekonomi rendah ini mau makan dimanapun, makan apapun, kebutuhan fisiologis mereka sudah terpenuhi. Sehingga menurut saya ini tergantung dari setiap orang. Status sosialnya juga ya berpengaruh. Oh, jadi sebenarnya teori Abraham Maslow ini sudah sangat tepat ya, karena maksudnya setiap manusia itu pasti memang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, prioritas yang berbeda. Jadi yang menentukan kebutuhan dasar mereka hingga kebutuhan tertinggi mereka itu tetap yang manusianya itu sendiri ya, karena pastinya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor dari status sosial, status sosialnya tadi itu. Oke, mungkin cukup sekian percakapan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Putri, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya juga tentunya. Thank you for watching dan sampai jumpa. Bye guys.